Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz? Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran agamanya ya. Namun sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Oke, baik anak-anak Ustadz, sekarang masuk kita ke temanya ya. Tema pelajaran kita hari ini yaitu tentang yakin Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Dengan subtema Allah itu Maha Esa. Sebelum kita masuk ke materi anak-anak Ustadz, adapun tujuan kita belajar pada materi hari ini ialah kita mampu memahami keesaan Allah yang Maha Pencipta berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan Allah yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya, adapun nilai karakter Al-Fityan yang ingin dicapai pada materi ini adalah yang pertama, kita mampu menghafal, memahami dan mengimani rukun iman dan rukun Islam. Dan yang kedua, kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik ya anak Ustadz, sekarang mari kita masuk ke materi tentang Allah itu Maha Esa. Oke, baik, mari kita saksikan ya anak Ustadz video berikut ini yang menjelaskan tentang Allah itu Maha Esa. Oke, selamat menyaksikan ya anak Ustadz. Amati gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada seorang anak yang sedang melaksanakan sholat. Sholat adalah bentuk peribadatan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai pengakuan bahwa hanya Allah lah yang wajib kita sembah dan hanya kepadanya lah kita meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Artinya Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, baik dalam zatnya, sifatnya, maupun dalam af'alnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam zatnya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun dari beberapa bagian yang terpotong-potong. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dalam memerintah serta menguasai alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam sifatnya, yaitu tidak ada sesuatu atau seorang pun yang sifatnya menyerupai sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam af'alnya atau perbuatannya, yaitu tidak ada seorang pun yang mempunyai perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya.
Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersifat ta'adud atau berbilang. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, pasti keadaannya sangat kacau. Karena setiap Tuhan akan memiliki keinginan yang berbeda. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. 4. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. 5. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Maka kita harus beribadah dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Karena orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut musyrik. Sedangkan perbuatannya disebut syirik. Perbuatan syirik adalah dosa besar dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuninya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, marilah kita bersama-sama membaca surat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, yaitu firman Allah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. 3. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, itulah firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, demikiannya Anak Ustaz materi kita tadi. Mudah-mudahan dengan kita saksikan video tadi dapat menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah, kita tidak main-main. Kita harus serius. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Oke, baik anak Ustadz, demikian materi kita hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan tidak ada penugasan ya anak Ustadz. Hari ini khusus hanya materi saja. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.